Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview Superman Red Son. Superman Red Son adalah salah satu film dari DC Animated Movie ya. Dalam film ini, Superman Red Son ini menceritakan tentang pengandaian apa yang terjadi jika Superman dibesarkan di Uni Soviet. Jadi seperti yang kita tahu lazimnya ya, Superman itu kan jatuh pesawatnya itu di Amerika. Nah, ini dibikin pengandaian bagaimana jika pesawat Superman itu jatuh di Uni Soviet, dan inilah yang akan terjadi di ceritanya nanti. Jadi film ini diangkat dari komik berjudul sama, yaitu Superman Red Son juga. Nah, komik ini ditulis pada tahun 2003 dan ditulis oleh Mark Millar. Komiknya sendiri adalah sebuah mini series yang terdiri dari 3 isu yang dipublikasikan oleh Elseworlds. Nah, Elseworlds ini adalah salah satu publisher dari DC ya, tapi ini khusus untuk komik-komik di luar canon DC. Makanya ada Superman Red Son ini masuk ke sini karena ini di luar canon ya. Ceritanya sendiri adalah gabungan dari versi alternatif dari karakter superhero DC dan tokoh-tokoh politik di dunia nyata. Nah, dalam film ini ada Stalin, ada juga John F. Kennedy yang terlibat di sini. Nah, jadi di film ini settingnya itu setting zaman dulu ya. Jadi awal-awal perang dunia lah, dan di sana Superman terlibat dalam perang tersebut, dan dalam hal ini dia memihak Uni Soviet. Nah, untuk plotnya sendiri seperti yang sudah saya bilang di awal, jadi ceritanya ini Superman ini tinggalnya di Uni Soviet, bukan di Amerika. Jadi karena ia tinggal di Uni Soviet, si Superman pun akhirnya memiliki paham komunis lah, dan akhirnya ia memutuskan untuk memberikan kekuatannya untuk mengabdi pada negerinya, yaitu Uni Soviet. Nah, kekuatannya ini ya digunakan untuk membantu perang ya. Jadi ketika Uni Soviet perang dengan negara lain, nah Superman ikut dalam perang itu, dan tentu saja menang karena Superman ini kan sangat kuat ya. Jadi tentu saja semua perang dimenangkan oleh Uni Soviet. Nah, karena itulah si negara Amerika menjadi takut karena kekuatan Superman ini dan membuat Superman menjadi ancaman. Sampai-sampai Lex Luthor membuat saingan Superman, yaitu Superior Man, untuk menandingi Superman ini. Walaupun pada akhirnya Superior Man ini berhasil dikalahkan Superman dalam pertarungan dan membuatnya mati. Lex Luthor ini kan orang Amerika, dan dia ini menjadi kekasihnya Lois Lane. Jadi di sini Lois Lane tidak menjadi kekasihnya Superman ya, tapi menjadi kekasihnya Lex Luthor. Jadi Lois Lane inilah yang mendampingi Lex Luthor dalam perjalanan karirnya. Nah, jadi awalnya sebelum saya nonton film ini, saya pikir Superman ini akan menjadi seorang diktator ya, yang akan memiliki rezim yang sangat kejam dan segala macamnya lah, seperti Hitler atau Stalin juga. Memang sih pada akhirnya ia seperti itu, tapi awal mulanya itu si Superman ini sebenarnya memiliki niat yang mulia. Dia hanya ingin memberi kedamaian di seluruh dunia dengan cara semua harus tunduk dengannya. Ya memang pada akhirnya diktator juga, tapi setidaknya si Superman ini masih punya belas kasihan lah. Dia tidak menyiksa orang, cuma orang-orang yang tidak mau menuruti perintahnya dicuci otaknya gitu, yang pada akhirnya sama aja menghilangkan rasa kemanusiaan itu sendiri. Tapi intinya dia tidak sekejam Stalin. Jadi menurut saya si Superman ini hanya naif saja. Nah, karena kenaifannya inilah yang membuatnya akhirnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang mempunyai kepentingan, dan dia tidak sadar akan hal itu. Musuh utama Superman di sini tetaplah Lex Luthor. Namun yang menarik adalah sebenarnya tidak ada yang benar atau salah di film ini. Jadi Lex Luthor maupun Superman, walaupun mereka saling bersaing satu sama lain, tapi menurut saya mereka ini tidak ada yang benar atau salah, karena mereka saling berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi negaranya. Lex Luthor mencoba melindungi negaranya dari Superman. Superman berusaha untuk ya memberikan kedamaian pada dunia dan meminta si Amerika ini tunduk juga pada mereka. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Si Luthor punya tujuan sendiri, si Superman juga punya tujuan sendiri, dan mereka punya cara yang berbeda-beda masing-masingnya. Jadi ketika dua orang ini memiliki kepentingan yang berbeda, ya mereka terpaksa harus bersaing lah satu sama lain. Walaupun mereka tidak saling bertarung ya, tapi
mereka saling menggunakan kekuatan politik. Ya terutama si Luthor sih yang jago berdiplomasi dan bernegosiasi. Karena kalau Superman sih lebih ke fisik. Di film ini Superman mengaku kalau dia kalah dari Luthor. Karena di akhir film si Luthor ini berhasil membuat propaganda untuk menjatuhkan Superman. Sedikit fun fact, jadi di Elseworlds ini selain si Lois Lane yang menjadi kekasihnya Lex Luthor, karakter lain di sini yang muncul adalah Wonder Woman. Nah, Wonder Woman nih hubungannya dengan si Superman tak lebih hanya sekedar partner politiknya ya. Jadi si Wonder Woman ini seperti ambasador dari Themyscira yang berharap lah kalau dia ini ingin menciptakan kedamaian di bumi ini. Nah, karena si Superman ini memiliki tujuan yang sama, yaitu perdamaian, jadi si Wonder Woman ini beraliansi dengan Superman agar dunia ini bisa cepat menjadi damai. Sedangkan Batman sendiri di sini juga ada muncul. Nah, tapi bedanya si Batman ini menjadi teroris. Jadi ceritanya si Batman ini dia orang Rusia juga, jadi dia satu negara lah dengan Superman. Si Batman ini ada dendam pribadi dengan si Superman karena si Superman tidak menyelamatkan mereka di Gulag. Jadi di awal film itu nanti ada scene di mana banyak orang-orang itu dipekerjakan di Gulag, tapi si Superman ini nggak tahu sampai akhirnya dikasih tahu oleh Lois Lane. Nah, pas Superman datang, orang itu sudah terlanjur kecewa dengan Superman karena mereka merasa tidak dipedulikan sama Superman dan membuat orang tua Bruce nih menjadi tewas juga. Walaupun akhirnya mereka dibebaskan oleh Superman, tapi para pekerja di Gulag itu sudah kecewa karena mengapa tidak dari dulu Superman menyelamatkan mereka. Padahal bukannya Superman nggak mau nyelamatin ya, tapi emang itu konspirasi. Jadi kanker itu diberi kryptonite ya. Jadi si Superman tidak tahu ada orang di situ. Nah, balik lagi mengapa Batman menjadi teroris? Jadi karena hal itulah Batman menjadi dendam. Dan si Batman ini sadis ya. Dia membunuh orang-orang tak berdosa di gedung. Dan yang serunya ini ada adegan Batman versus Superman di film ini, dan pertarungannya sangat epik dan seru ya. Ya kalah lah dengan scene adegan Batman di The Dark Knight Return ya, yang karya Frank Miller di versi animatednya. Kalau udah nonton, nah kalau belum nonton itu salah satu film yang recommended buat ditonton. Mungkin kalau banyak yang tertarik saya akan bikin reviewnya, tinggal komen aja kalau mau dibikinin. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Jadi untuk kekurangan sendiri ada beberapa plot cerita yang kurang digali lebih dalam ya, seperti invasinya Brainiac ke bumi itu tidak terlalu dijelaskan secara detail. Jadi sekonyong-konyong aja Brainiac itu muncul dan mencoba menginvasi bumi dan langsung dikalahkan oleh Superman dan direprogram untuk menjadi asistennya. Dan itu menurut saya terlalu cepat ceritanya diceritakan. Lalu juga bagian dimana Batman menjadi teroris itu tidak terlalu digali begitu dalam ya ceritanya, jadi agak kaget aja gitu tiba-tiba Batman jadi seperti itu. Ya walaupun saya paham juga sih, mungkin nggak bisa dibikin cerita yang terlalu dalam karena faktor durasi juga ya. Kalau misalnya dibikin semuanya terlalu detail, durasinya bakal lebih panjang. Tapi ya jadi sebuah kelemahan karena story-nya jadi kurang deep. Atau setidaknya kalau misalnya dia durasinya terbatas ya bisa dibuat cerita saat penulisan ceritanya itu dibuat lebih mudah dimengerti, jadi penonton tidak bingung saat adegan tersebut. Kesimpulannya, film ini memiliki cerita yang dalam dan tidak biasa. Salah satu adegan favorit saya adalah ketika Diana akhirnya menyadari bahwa manusia ujung-ujungnya sama saja. Diana kecewa melihat Superman dan akhirnya memutuskan hubungan politiknya bersama Superman. Walaupun Superman minta maaf, tapi akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa ia tidak bisa berkompromi dengan manusia dan akhirnya pergi meninggalkan Superman. Juga di ending terakhirnya cukup mengejutkan ya, ada plot twist yang keren saya bilang, juga penuh makna ya. Akhir cerita si Superman menyadari bahwa ia salah, ia terlalu naif dan tidak bisa melihat realita yang sesungguhnya dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Jadi ceritanya sangat deep dan dalam kalau kita pikirkan baik-baik ya. Walaupun saya belum baca versi komiknya ya, tapi dari filmnya aja cukup bagus menurut saya ceritanya dan pesannya itu dapat lah. Jadi kalau untuk skor saya kasih skor 7,3/10. Nah itu saja review dari saya, semoga bermanfaat.
kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya.